Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi seperti ini kita telah merasakan berbagai perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam masalah ibadah pun kita merasakan adanya perubahan-perubahan yang tidak pernah kita rasakan dalam kehidupan normal biasa. Seperti beberapa kali kita tidak melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid, dan juga tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid, dan bahkan sebentar lagi kita akan dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Maka bagaimana cara kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita? Insya Allah kita akan bahas masalah tersebut di dalam pertemuan ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu amalan yang dianjurkan atau diusunnahkan oleh syariat, bukan merupakan sebuah kewajiban. Sehingga jika kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri itu sekalipun, maka tidak mendapatkan dosa atau dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat Idul Fitri ini bisa kita lakukan di mana saja. Bahkan tidak memerlukan jamaah yang besar seperti yang kita lakukan untuk sholat Jumat yang disyaratkan minimal 40 orang di dalam pelaksanaannya. Sholat Idul Fitri bisa dilakukan bahkan oleh satu orang sendirian melaksanakannya. Misalnya yang biasa dalam kehidupan normal, terkadang kita ada sebagian anggota keluarga yang diminta tinggal di rumah untuk menjaga rumah, sementara anggota keluarga yang lain keluar menjalankan sholat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha di masjid atau di lapangan. Maka orang yang tinggal di rumah itu sebenarnya bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara sendiri. Atau seseorang yang sedang dalam perjalanan atau dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut baik berjamaah maupun tidak. Memang tentu saja jika dilaksanakan secara berjamaah, nilainya dan derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan sholat yang sendiri. Oleh karena itulah tidak disyaratkan jumlah tertentu di dalam pelaksanaan sholat Hari Raya ini. Sholat Hari Raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dimulai sejak matahari telah terbit. Tetapi lebih dianjurkan jika sudah masuk waktu duha, yaitu kurang lebih ketika matahari setinggi 1 tombak. Atau di dalam hitungan menit kurang lebih adalah 16 menit setelah terbitnya matahari. Itulah waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sholat Hari Raya Idul Fitri kita laksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah sholat akan dilanjutkan dengan pelaksanaan khutbah yang berjumlah 2 khutbah seperti di dalam sholat Jumat, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Setelah seluruh anggota berkumpul di ruangan yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan sholat Hari Raya itu, lalu salah seorang anggota keluarga berdiri dan mengumandangkan kalimat as-sholatul jami'ah atau as-sholatal jami'ah, dibaca sebanyak 3 kali. Kalimat ini adalah sebagai pengganti dari lafadz azan dan iqamat yang memang tidak ada di dalam sholat Hari Raya. Setelah bacaan itu dikumandangkan, maka seluruh anggota dan jamaah sholat itu berdiri. Lalu salah seorang anggota keluarga berdiri sebagai imam dan dimulailah pelaksanaan daripada sholat Hari Raya itu. Niat di dalam sholat Hari Raya adalah dengan menghadirkan di dalam hati, dan bagus juga dilafalkan di mulut dengan bacaan usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesia, aku berniat melaksanakan sholat sunnat Hari Raya Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram ditambah 7 buah takbir tambahan, dan di antara satu takbir dengan takbir yang kedua disisipi dengan bacaan tasbih, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai bacaan takbir tersebut, maka barulah dibaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek. Kita boleh membaca surat apa saja yang kita hafal, namun lebih bagus lagi kita membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, dan nanti pada rakaat kedua kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah surat pendek itu selesai kita baca, kita lanjutkan pelaksanaan sholat itu seperti layaknya sholat biasa, ruku, i'tidal, sujud, sampai kemudian tegak berdiri. Ketika sudah berdiri pada rakaat kedua, sebelum membaca surat Al-Fatihah, maka dikumandangkan kembali takbir sebanyak 5 kali,
yang masing-masing antara satu takbir dengan takbir berikutnya disisipi dengan bacaan tasbih seperti di dalam rakaat pertama, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek berikutnya dianjurkan tadi seperti dikatakan, yaitu membaca surat Al-Ghasyiyah, kemudian dilanjutkan ruku, i'tidal sampai tahiyat akhir. Setelah salam, maka dilanjutkan dengan menyampaikan 2 khutbah. Seandainya keluarga tersebut tidak ingin dilaksanakan khutbah, maka juga tidak apa-apa, karena khutbah di dalam sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah, jadi tidak wajib dikerjakan. Jadi jika anggota keluarga mencukupkan hanya sekedar melaksanakan sholat Idul Fitri seperti tadi, maka itu sudah mendapatkan pahala pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri. Namun tentu lebih baik jika bisa dilakukan, dilanjutkan dengan melaksanakan khutbah. Bagaimana cara melakukan khutbah ini? Nah, hadirin kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah di dalam Idul Fitri sama kurang lebih seperti khutbah di dalam sholat Jumat. Khutbah di dalam sholat Jumat memiliki rukun, syarat-syarat, dan sunnah. Ya, rukun adalah perbuatan utama di dalam khutbah itu yang harus dipenuhi. Rukun di dalam khutbah ada 5. Yang pertama adalah membaca bacaan hamdalah, yaitu bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, atau bacaan-bacaan yang lainnya yang bisa kita hafal, baik pendek maupun panjang. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, atau bacaan sholat-sholat yang lainnya, maka itu sudah cukup. Kemudian dilanjutkan lagi dengan berwasiat takwa, yaitu menyampaikan kebaikan atau melarang kepada keburukan. Ya, biasanya di dalam surat Jumat misalnya dengan mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, maknanya adalah aku berwasiat kepada kalian, ya, untuk diriku dan untuk para jamaah semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 rukun ini yaitu bacaan hamdalah, membaca sholat kepada Nabi, dan berwasiat takwa harus disampaikan baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah yang kedua. Ya. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Nah, bacaan ayat Al-Quran ini tidak diharuskan bacaan ayat-ayat tertentu, bisa ayat apa saja, dan hanya wajib dibaca pada satu di antara 2 khutbah itu. Jadi boleh dibaca pada khutbah pertama, boleh juga dibaca pada khutbah kedua. Kalaupun ingin dibaca di keduanya, tentu itu lebih baik. Dan yang terakhir, rukun yang kelima adalah berdoa untuk kaum muslimin secara umum. Ya, dengan kita membaca biasanya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, atau bacaan-bacaan doa yang lain yang ditujukan atau diperuntukkan doa itu kepada kaum muslimin. Jika 5 rukun ini atau 5 perkara ini telah kita baca, maka khutbah Jumat itu telah sempurna, ya, dan telah sah dan mendapatkan pahala sunnah dari pembacaan khutbah tersebut. Nah, setelah seseorang membaca 5 hal tersebut, biasanya kalau di dalam khutbah Jumat misalnya saya contohkan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu 4 rukun sudah kita baca. Setelah itu baru kita melanjutkan dengan isi khutbah tersebut. Isi khutbah kita bisa sampaikan dengan bahasa Indonesia, dan dianjurkan isi khutbah tersebut mengandung atau berbicara hal-hal yang sedang relevan yang ada terjadi di sekitar kita. Misalnya pada zaman saat ini kita anjuran untuk banyak bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi berbagai musibah, khususnya musibah corona ini. Kemudian kita beristiqomah setelah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan untuk melanjutkan ibadah-ibadah pada masa-masa setelah Ramadan dan lain sebagainya. Nah, setelah tausiah itu disampaikan, kemudian ditutup dengan penutup khutbah, misalnya dengan mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Ini bacaan penutup biasanya pada khutbah pertama, tetapi jika bacaan itu tidak dibaca seperti itu atau kita langsung tutup seperti biasa juga tidak apa-apa, karena itu bukan hal yang penting atau bukan hal yang rukun pokok daripada khutbah. Nah, setelah itu khatib duduk sebentar, kemudian dia berdiri, kemudian menyampaikan khutbah yang kedua yang isinya atau pokok dari khutbah itu adalah seperti yang pertama tadi, yaitu membaca hamdalah, sholawat kepada Nabi, kemudian berwasiat takwa, kemudian ditambah lebih bagus lagi dengan ayat Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu bisa langsung ditutup dengan membaca doa, yaitu doa yang disampaikan untuk seluruh kaum muslimin dengan bacaan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian setelah itu ditutup dengan ending, ya, dengan membaca salam atau sekedar membaca doa seperti misalnya di dalam khutbah Jumat dengan mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jika itu sudah dilaksanakan, maka kedua khutbah sudah selesai dan sempurna, maka selesailah semua proses pelaksanaan sholat hari raya sekaligus khutbahnya. Nah, inilah benarnya bisa dilihat bahwa tidak repot dan tidak susah, ya, kita bahkan kalau ingin dibaca cepat 10 menit sudah selesai, bahkan kurang dari itu pun bisa dilakukan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dianjurkan selama hari raya. Yang pertama, di malam hari raya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam itu dengan beribadah, baik kita melakukan sholat sunnah atau membaca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Wabil khusus kita dianjurkan untuk mengisinya dengan banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan takbir yang sudah sangat terkenal, yaitu bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bacaan takbir seperti ini dibaca kapan saja, di mana saja, setelah sholat maupun sebelum sholat, ya, baik di rumah, di luar rumah, dan lain sebagainya. Kemudian pada pagi hari setelah sholat subuh, kita dianjurkan untuk makan makanan yang kecil atau minum-minuman apapun untuk menunjukkan kita bahwa pada hari itu kita sedang tidak berpuasa. Hal ini untuk menyelisihi kebiasaan yang sebelumnya sudah kita lakukan, yaitu berpuasa setelah masuk waktu subuh. Kemudian sebelum kita berangkat melaksanakan sholat hari raya juga kita dianjurkan untuk melaksanakan mandi, seperti mandi di dalam sholat Jumat atau mandi wajib, ya, yang prosesnya adalah sama, yaitu menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuh kita sehingga kita mendapatkan sunnah dalam membersihkan tubuh kita. Kemudian kita memakai pakaian yang baik, menggunakan minyak wangi dan berhias sehingga kita dalam keadaan yang sangat segar dan berbahagia, karena hari raya merupakan hari kebahagiaan kaum muslimin. Dan tentu jangan sampai lupa kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita wajib untuk membayar zakat fitrah kita. Ya, seorang suami wajib untuk membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya, serta jika ia memiliki pembantu yang dia nafkahi, maka dia wajib juga untuk membayarkan zakat fitrah daripada pembantu tersebut. Nah, inilah sedikit penjelasan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat hari raya dan khutbah hari raya yang insya Allah sebentar lagi mungkin kita lakukan. Bagi kita mungkin yang masih berada di tempat yang masih aman, mungkin kita tentu melaksanakan di masjid, ya, seperti biasanya. Tetapi bagi kita di tempat-tempat yang rawan tentu tidak ada masalah sama sekali untuk melaksanakan sholat hari raya tersebut di mana saja, termasuk di rumah kita. Demikian, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan memberikan kemudahan kita untuk terus taat kepadanya setelah bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan menghilangkan semua wabah yang sedang kita hadapi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.